Allahilladzi ja'ala hadzal yawma mubarakan lil mu'minin wa sa'idan lil muttaqin wa asbatahu fursatan hasanatan lil qadirin wa ajzalal ajra wa thawaba lil mu'addinal mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma passalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin arsala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi tahirina ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Amma ba'du, segenap para hadirin, para jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia, dalam kegiatan yang mulia, sehingga mudah-mudahan kita pun akan dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang mulia. Dan tentunya tidak ada cara lain untuk menjadi hamba Allah yang mulia kecuali terus istiqomah di dalam menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, maka sesungguhnya bekal yang terbaik tidak lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita ingin hidup bahagia dunia maupun akhirat, maka tidak ada yang harus kita lakukan kecuali istiqomah di dalam kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu zalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya mereka orang-orang yang sudah berikrar, yang menyatakan dirinya rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dibilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, summastaqamu, kemudian mereka istiqomah, konsekuen terus menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Maka apa yang terjadi? Orang-orang yang beriman dan istiqomah ini akan mendapatkan satu berita yang sangat istimewa. Minimal pada saat mereka mau meninggal dunia, Allah kirimkan malaikat-malaikat rahmat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Saat itu akan turun malaikat-malaikat rahmat kepada mereka, membawa kabar gembira dengan ucapan alla takhafu wa la tahzanu
wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalian enggak usah bersedih, enggak usah berduka cita, enggak usah takut. Surga udah disiapkan oleh Allah untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman dan istiqomah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah di dalam menjalankan segala perintah-perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan khutbah kali ini, Al-Fakir akan menyampaikan satu tema terkait tentang kita peringati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hari ini kita sudah berada di tanggal 11 daripada bulan Rabiul Awal, dan insya Allah besok tepatnya hari Sabtu kita berada di tanggal 8 Oktober bersamaan dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah. Satu hari yang sangat istimewa. Karena tanggal 12 Rabiul Awal kita sudah maklum itu adalah hari manusia yang sangat istimewa, yaitu dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis qudsinya, laulaka lama khalaqtul aflaq. Seandainya tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, seandainya tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, lama khalaqtul aflaq, maka saya tidak akan ciptakan alam semesta ini. Dunia tidak akan diciptakan oleh Allah, isinya pun tidak akan diciptakan oleh Allah seandainya Allah tidak ciptakan manusia yang sangat istimewa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itulah makanya tidak ada hari yang paling mulia kecuali hari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu hadis Rasulullah menyatakan, yara wajhi yaumal qiyamah salasun. Jadi kata Rasulullah, nanti di hari kiamat ada 3 kelompok manusia yang tidak akan bisa melihat wajahku. Ada 3 kelompok manusia yang tidak akan diperkenankan melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa 3 kelompok manusia ini tidak diperkenankan untuk melihat wajah Rasulullah? Apakah wajah Rasulullah itu gelap? Ternyata tidak. Rasulullah itu terang, bercahaya. Bahkan di dalam beberapa riwayat kisah Maulid Nabi dijelaskan, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, engkau bagaikan matahari, engkau bagaikan bulan purnama, bahkan engkau bagaikan cahaya di atas cahaya. Jadi Rasulullah wajahnya begitu terang. Semua merindukan untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada 3 kelompok manusia nanti di hari kiamat tidak akan diberikan kesempatan untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Bapak Saudara 3 kelompok tersebut? Yang pertama, yang tidak akan diberikan kesempatan melihat wajah Rasul adalah akul walidain. Orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah nanti, kalau kita ingin memandang wajah Rasulullah, maka syarat yang pertama kita harus selalu baik-baiklah, ihsan kepada orang tua kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah bilang, saya telah wajibkan kepada kamu yang pertama untuk menyembah Allah. Alla ta'budu illa iyyah. Jangan sekali-kali kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam suratul Fatihah 17 kali kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Nah, setelah kita menyembah Allah, setelah kita mengabdi kepada Allah, ada hal yang penting lagi yang tidak bisa dikalahkan. Wabil walidaini ihsana. Kita dianjurkan untuk melakukan ihsan, melakukan kebaikan-kebaikan kepada kedua orang tua kita. Makanya pantas kata Nabi, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridanya Allah tergantung pada ridha kedua orang tua, murkanya Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Makanya bisa kita lihat Bapak Saudara jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang sukses hidupnya, jangankan di akhirat, di dunia saja, itu ternyata rahasianya dia termasuk orang yang baik kepada orang tuanya. Tidak ada orang yang sukses kalau seandainya orang itu tidak baik kepada kedua orang tuanya. Itu saat hidup di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Makanya ada satu cerita sahabat Nabi yang begitu rajin ibadahnya, sholatnya rajin, puasanya rajin, sodakohnya rajin. Tapi sayang, dia tidak baik hubungannya dengan kedua orang tuanya. Siapa namanya? Alqamah. Pada saat mau meninggal dunia, sulit Alqamah untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ternyata penyebabnya satu, yaitu tidak dapat ridho dari kedua orang tuanya. Nah, untuk itulah maka kalau kita ingin melihat wajah Rasulullah nanti di hari kiamat, ayo kita baik-baiklah kepada kedua orang tua kita. Saat orang tua kita masih hidup ataukah orang tua kita sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, kelompok manusia yang tidak akan diperkenankan melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa? Tariku sunnati. Orang-orang yang suka meninggalkan sunnah-sunnahku. Jadi di akhir zaman nanti, apakah saat ini sudah atau belum? Kata Rasulullah, banyak orang-orang yang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi bersabda, al-mutamassiku inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnahku saat umatku sudah rusak, maka orang tersebut akan mendapatkan ganjaran pahala sama seperti orang yang mati syahid. Saat-saat itu memegang sunnah bagaikan memegang bara api. Ketika kita pegang panas, tapi kalau kita lepaskan dia akan mati. Nah, begitulah umpamanya ketika itu sulit untuk kita menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Tapi saat itu ganjaran pahalanya sangat besar. Untuk itulah para bapak, para saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ayo mari kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara sunnah Rasulullah? Tilawatul Quran. Baca Al-Quran. Saat ini banyak umat Islam tapi tidak pandai membaca Al-Quran. Banyak umat Nabi Muhammad tapi dia tidak bisa membaca Al-Quran. Untuk itulah makanya Nabi bilang, ayo baca Al-Quran.
Aksiru min tilawatil Quran. Perbanyak kalian untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Sebab satu huruf yang kita baca itu nilainya 10 kebaikan. Ketika kita bilang alif lam mim, bukan berarti itu satu huruf, berarti itu sudah 3 huruf. Alif harfun, wal lam harfun, wal mimu harfun. Jadi ketika kita bilang alif lam mim, berarti kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Nah, ini satu motivasi yang diberikan oleh Rasulullah agar kita sebagai umat Nabi Muhammad hidupkan sunnah Rasulullah. Apa? Yaitu gemar membaca Al-Quran. Kalau bisa, ayo kita belajar menghafal ayat-ayat atau surah-surah pendek. Dari mulai Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan seterusnya. Apalagi ada yang punya program 1 hari 1 ayat. Kalau seandainya kita bisa programkan menghafal Al-Quran 1 hari 1 ayat, 1 tahun kita sudah memiliki hafalan lebih dari 300 ayat Al-Quran. Cukup bagus Bapak Saudara. Tapi kadang-kadang kita lebih senang main HP. Kita lebih senang menonton tayangan televisi kebanding daripada membaca Al-Quran. Rasanya kalau membaca Al-Quran berat sekali. Dan ini merupakan salah satu ujian yang terberat buat kita sebagai umat Islam. Makanya kata Nabi, hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua apa? Sholatul jamaah. Hidupkan sholat berjamaah. Tiada hari tanpa melaksanakan sholat berjamaah. Sholatul jamaati tabdulu min sholatil fazi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah nilainya 1 berbanding 27 derajat. Jadi kalau kita mau jadikan ya ini bentuknya materi, kalau kita sholat sendiri hanya dikasih ujroh upah 1 juta. Tapi kalau kita sholat berjamaah akan diberikan upah 27 juta. Nah, untuk itulah makanya kalau kita lihat sejarah Rasulullah di dalam kehidupannya, Rasulullah selalu sholat berjamaah. Tiada hari tanpa sholat berjamaah. Nah, makanya mari Bapak Saudara, kita hidupkan sholat berjamaah. Zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Nah, kemudian ada lagi, yaitu silaturrahim. Ini sunnah Rasulullah. Kata Rasulullah, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Siapa-siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, diberikan keberkahan dalam hidup dan kehidupannya, maka kata Rasul, falyasir rahimah, maka perbanyaklah silaturrahim. Bila ingin pergi ke kota Makkah, jangan lupa ke makam Ibrahim. Kalau ingin hidup berkah, banyak bersilaturrahim. Bapak hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kelompok manusia yang tidak akan diberikan kemampuan melihat wajah Rasulullah itu siapa? Zukirtu ismi indahu falam yusalli. Disebut nama saya, tetapi dia tidak pernah membaca selawat kepada saya. Ketika disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi orang tersebut meneng baik, enggak mau mengucapkan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tetapi didiam saja. Itu termasuk manusia yang tidak akan diberikan kesempatan untuk melihat wajah Rasulullah, apalagi duduk dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya di bulan Maulid ini ada satu amalan yang paling penting sebenarnya dan gampang, perbanyak membaca salawat. Minimal yang kita kenal dengan salawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad.
Sallallahu ala Muhammad. Gampang dan ringan untuk diucapkan, tapi begitu manfaat dan besar nilainya nanti di hadapan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah, siapa yang ingin dekat dengan aku, maka perbanyaklah membaca selawat kepada aku. Dan dalilnya jelas dalam Al-Quran. Allah udah sampaikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi satu contoh amalan yang memang pernah dilakukan oleh Allah, dicontohkan oleh Allah dan malaikatnya, hanya selawat. Kalau Allah memerintahkan sholat, Allah belum pernah melaksanakan sholat. Jika Allah memerintahkan puasa kepada kita manusia, Allah pun belum pernah melaksanakan puasa. Kalau Allah memerintahkan kepada hambanya melaksanakan zakat, Allah pun belum melaksanakan zakat. Tapi ketika Allah memerintahkan kepada umatnya, kepada hambanya membaca selawat, Allah sudah contohkan terlebih dahulu. Bahkan malaikatnya pun sudah mencontohkan. Itu yang dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Mereka sudah membaca selawat kepada Nabi. Jadi Allah membaca selawat kepada Nabi. Malaikat membaca selawat kepada Nabi. Lalu setelah itu baru Allah perintahkan kepada kita manusia, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai segenap orang-orang beriman, bacalah selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itulah sebagai kesimpulan daripada khutbah saya ini, ya ada 3 kelompok manusia yang tidak bisa diperkenankan untuk melihat wajah Rasul. Mudah-mudahan kita dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Jadilah kita sebagai manusia-manusia yang selalu ihsan, selalu melakukan kebaikan-kebaikan kepada kedua orang tua kita. Karena orang tua kita adalah sosok manusia yang paling berjasa kepada kita. Yang kedua, jangan tinggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan silaturahim. Itu salah satu contoh sunnah Rasul. Walaupun masih banyak ya sunnah-sunnah Rasul lainnya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Dan yang ketiga, ayo perbanyak kita membaca selawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita bukan hanya diperlihatkan dan diperkenankan untuk melihat wajah Rasulullah, tetapi mudah-mudahan kita akan dekat dan duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya, manakala di sana sini terdapat kesalahan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah. Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa qudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursih
sadasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran 'alima, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi zawin nahjil qawim. Waradallahumma an arba'atil khulafair rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allah mansur man nasruddin wahzul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar.